Tema yang saya sampaikan adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdasarkan Nats Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kalimat ora et labora ini dalam bahasa Latin pertama kali dicetuskan, dipopulerkan oleh Santo Benedictus. Dia membuat sebuah kitab yang berisi tentang peraturan-peraturan yang ditujukan kepada para rabi, dan salah satu motonya itu adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Ketika saya membaca bagian ini, Mazmur 127, maka saya mendapati bagian ini sangat mendekati tema berdoa dan bekerja. Mari saya mengajak kita untuk menyimak bersama-sama nats ini. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita masih dibuat resah dan gelisah karena corona. Orang-orang yang beruang, berduit, berusaha untuk menemukan rasa aman melalui uang dengan cara menggelotorkan uangnya, beli kapal, beli pulau untuk mengkarantina diri mereka dan keluarganya dari corona. Ini berita Bapak Ibu Saudara, pamer karantina diri dari virus corona di kapal mewah, miliarder kena kecam. Saya pernah membaca sebuah berita bahwa pabrik kapal stoknya kosong. Karena kapal-kapal pada dibeli oleh orang-orang kaya ini, mereka mau hidup di tengah laut menghindari corona. Ada berita lagi, cara orang super kaya cegah corona, beli pulau untuk karantina bersama keluarga. Ini orang-orang yang berduit ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian COVID-19 mengganas. Warga kaya raya India sewa jet pribadi kabur ke luar negeri. Saudara, di India begitu sangat dahsyat coronanya ya, sehingga orang-orang mau keluar. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sebetulnya? Mereka sedang mencari rasa aman. Mereka sedang mencari rasa aman. Kita pun dalam situasi corona ini pakai masker, seringkali cuci tangan, kita berusaha jaga jarak dengan orang lain karena kita mau mendapatkan rasa aman. Saudara, saya kira inilah yang sedang ditulis oleh Salomo ketika Salomo berbicara tentang Mazmur 127. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Orang ini mau bangun rumah. Untuk apa? Rasa aman.
Dan para teolog meyakini bahwa ketika berbicara tentang rumah yang dimaksudkan di sini ada dua pengertian. Rumah secara fisik kita bangun supaya kita punya rasa aman. Juga kita membangun rumah tangga. Kita cari jodoh. Kita bangun itu. Tujuannya untuk apa? Untuk rasa aman. Kemudian Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Untuk apa orang menjaga kotanya pada waktu itu? Kota-kota pada waktu itu, saudara, dikelilingi dengan benteng. Sebagai pertahanan terhadap musuh, apabila musuh hendak menyerang mereka, maka para pengawal senantiasa siaga di situ, menjaga kotanya agar tetap aman. Membangun karir, membangun pekerjaan, saudara. Kita punya pekerjaan. Di situ Salomo berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Engkau membangun karirmu, membangun pekerjaanmu, engkau mendapatkan rotimu, engkau mendapatkan upahmu. Untuk apa itu? Untuk rasa aman. Namun Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang membangunnya, semuanya itu sia-sia. Saudara, yang berikutnya, selain karir dan pekerjaan pada ayat 3-5, Salomo sedang berbicara membangun keluarga. Yang ayat yang pertama tadi membangun melalui pasangan. Pada ayat 3-5 ini membangun melalui keturunan anak-anak. Kita pikir kita itu dapat rasa aman kalau sudah 5 poin ini, 4 poin ini ya kita bangun. 5 poin termasuk rumah secara fisik. Namun Salomo menyimpulkan, bekerja kamu, susah-susah kamu membangun untuk mendapatkan rasa aman tanpa Tuhan itu adalah sia-sia. Saudara, ini saya katakan tipe orang yang pertama. Tipe orang bekerja, tapi tanpa berdoa. Tipe orang bekerja, tidak melibatkan Tuhan. Jadi akhirnya sia-sia. Saudara, kalau melihat ada orang kaya raya, ada orang kelihatannya sukses, minggu ini bisa pergi ke Jepang, minggu berikutnya pergi ke Hong Kong, minggu berikutnya lagi pergi ke Rusia. Saudara, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Kita yang melihat dari luar, saudara, mungkin kita berpikir, wah enak ya, oh belum tentu, saudara. Dia pergi ke Jepang itu, dia pergi ke Rusia, ke Korea itu, mungkin saja bukan menikmati hidup, tapi berusaha menikmati hidup. Saudara harus bedakan itu. Menikmati hidup dengan berusaha menikmati hidup itu beda, saudara. Bersama dengan Tuhan, kita mungkin biasa-biasa saja, namun kita mampu untuk menikmati hidup. Sedangkan mereka mungkin keliling terus. Tapi saudara, hatinya itu kosong, hatinya itu merana tanpa Tuhan. Nah, Salomo pun menyatakan di dalam kitab Pengkhotbah hal yang sama. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku,
Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kamu bekerja membangun rumahmu, kamu bekerja membangun karirmu, kamu bekerja menjaga kotamu, kamu bekerja membangun keluargamu beserta dengan anak-anakmu. Tanpa Tuhan, itu adalah usaha menjaring angin. Oleh sebab itu, Salomo pada bagian kitab Pengkhotbah ini kemudian menyimpulkan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan. Wow, saudara. Engkau boleh bekerja, engkau boleh berusaha, engkau boleh melakukan semua itu bersama Tuhan, kata Salomo. Saudara, Salomo di tengah-tengah segala kemegahannya, di tengah-tengah segala kesuksesannya, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2, saudara mendapatkan Salomo tanpa Tuhan, dia berkata, aku putus asa. Buat apa semua yang aku peroleh ini? Buat apa segala yang aku dapatkan ini? Aku putus asa. Saudara nanti pulang baca Pengkhotbah pasal 2. Oleh sebab itu akhir kata dari kitab Pengkhotbah dia berkata, takut akan Tuhan. Itu rahasia aman di dalam hidupmu. Yohanes 15 ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mazmur 127 ayat yang kedua. Salomo kemudian melanjutkan. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, Tuhan itu memberikan rasa aman kepada kita itu. Dan disamakan, dianalogikan, setarakan dengan situasi tidur, saudara. Saya katakan tidur nyenyak itu menggambarkan kondisi seseorang dalam kondisi rasa aman. Tuhan yang kasih. Sekali lagi saudara, bukan bekerjanya membangun rumahnya. Bukan membangun karirnya yang membuat kamu rasa aman. Tapi kamu bekerja dan bersama Tuhan. Tuhan itu kasih kamu waktu kamu tidur. Saudara, kalau kita tidur nyenyak, maka itu menandakan kita itu merasa aman. Kalau saudara di dekat saudara ada orang yang mau membunuh saudara, saudara pasti nggak akan tidur. Nggak bisa tidur, betul nggak? Karena kita merasa terancam. Ada orang yang mau melukai saya ini, gimana saya mau tidur? Jadi menarik sekali saudara. Tuhan itu kasih waktu tidur. Itu rasa aman. Itu berasal dari Tuhan. Saudara, tanpa Tuhan, engkau merasa tidak aman di rumahmu sendiri. Di rumahku, ini rumahku sendiri loh. Aku tidak rasa aman. Ini pasanganku sendiri loh. Ketemu pasangan kok aku merasa terancam. Kamu tidak merasa aman di kota di mana kamu tinggal. Satu hari ada seorang bapak berkata kepada saya seperti ini, Bapak Ibu. Pak Robi, saya ini stres. Kemudian saya tanya, kenapa Bapak stres? Begini Pak Robi, tiap bangun pagi saya nonton berita, beritanya isinya perampokan, pencurian, pencopetan, begini, jahat-jahat semua.
Saya jadi takut Pak Robi. Saya ketakutan. Waktu dia berkata seperti itu saya bingung. Kenapa saya bingung Bapak Ibu Saudara? Dia itu tinggal di kota kecil, kota Jebus. Tingkat kejahatannya itu rendah. Saya jadi bingung. Kalau dia tinggal di kota-kota Brasil ya, kota-kota Meksiko itu memang tingkat kejahatannya sangat tinggi saudara. Ini di Jebus, dia tinggalnya, dia merasa stres. Takut rumahnya dimasukin maling, takut dicuri, takut dirampok, takut begini. Saya jadi bingung ini sama orang. Dan saya katakan, Pak, Bapak harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia butuh Tuhan. Merasa tidak aman di rumahnya sendiri, di kotanya sendiri, di mana dia tinggal tanpa Tuhan. Engkau juga merasa tidak aman di dalam karir kamu sendiri, pekerjaanmu. Engkau juga merasa tidak aman di dalam keluargamu bersama dengan anak-anakmu. Seharusnya anak-anak ini menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah perlindungan bagi kita. Tetapi sebaliknya ketemu anak kok justru merasa terancam. Saudara, nanti kita akan temukan itu berikutnya. Pak Robi, saya ini sudah melibatkan Tuhan di dalam anak-anak saya. Tapi kok saya merasa tetap tidak aman. Nanti kita akan temukan itu saudara. Jadi pada intinya saudara, libatkan Tuhan dalam rumahmu, dalam kotamu, dalam karirmu, dalam keluargamu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Daud berkata, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga tidak heran saudara, ketika Tuhan mengizinkan gejolak terjadi di dalam hidupnya. Daud tetap berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Wow, saudara. Daud dalam situasi lingkungannya tidak aman. Tapi Daud merasa tetap aman, karena ada Tuhan. Beda dengan Bapak yang tadi bilang sama saya, lingkungan sekitarnya aman, tapi hidupnya itu tidak aman. Saudara, bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap aman. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Robi, saya sudah melibatkan Tuhan dalam rumah saya, dalam kota saya, dalam karir saya, keluarga saya. Namun saya tetap merasa tidak aman. Saudara, mungkin saudara tipe orang yang kedua. Tipe orang kedua ini. Tipe orang berdoa, tapi tidak mau bekerja. Kamu cuma mimpi. Aman kamu itu cuma angan-angan, tapi kamu tidak mau bekerja. Nah, saudara saya katakan, kamu berdoa pagi siang malam, tapi kamu tidak mau bekerja, ya sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kamu pengen mendapatkan rasa aman di dalam keluargamu, bersama dengan anak-anakmu, di dalam karirmu. Kamu pengen mendapatkan rasa aman itu di dalam kotamu, tapi kamu tidak mau bekerja. Kamu tidak melakukan apa-apa, yaitu namanya sia-sia, sama juga saudara. Saudara, Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, bagian kita
itu adalah minta, cari, dan ketok. Seperti apa itu? Kalau kita bangun rumah, ya bangun rumah jangan asal-asalan. Bangun rumah dengan hikmat dan kepandaian. Baik bangun rumah fisik maupun bangun rumah tangga, saudara. Ya ketemu jodoh, pokoknya ini, pokoknya itu, sikat saja sembarangan. Ketika kamu masuk rumah tangga, bukannya rasa aman yang kamu dapatkan, kamu justru terancam. Kok justru aku bahagia waktu single ya? Saudara ingat, kamu harus membangun itu dengan hikmat dan kepandaian. Amsal 24 ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Berbicara tentang rumah secara fisik, Bapak Ibu Saudara, saya berasal tumbuh besar di kota Kediri di Jawa Timur. Hampir setiap tahun, saudara, beberapa kali saya merasakan gempa. Ya. Kebetulan saya sempat tinggal di rumah berlantai 2. Kalau sudah gempa, wah menggoncang gitu, bergetar saudara ya. Bunyinya gitu ya. Ayah saya langsung teriak, keluar gitu ya. Karena takut rumahnya roboh saudara. Itu dalam 1 tahun itu bisa 1-2 kali ya, saudara. Beberapa waktu yang lalu kakak saya juga begitu. Wow, di Kediri baru saja gempa ini, gede banget gempanya begitu ya. Saudara, itu sering sekali. Saya sekarang ada di Pangkal Pinang kurang lebih 15 tahun. 1 hari pun saya belum pernah merasakan gempa di tempat ini ya. Di Pangkal Pinang ini saudara. Nah istri saya tanya, gimana sih rasanya gempa? Ya horek ya, jalan apa bergetar bunyinya gitu. Ya, jadi kalau ada meja, ada rodanya itu bisa jalan sendiri saudara. Ya begitu. Nah saudara, kalau membangun rumah situasi gempa, artinya di daerah gempa itu tentunya berbeda dengan tanah yang stabil. Nah saudara, hal ini juga perlu menjadi catatan. Orang di dalam membangun rumah tidak bisa sembarangan. Perlu tahu caranya itu bagaimana. Ya. Nah ini cara mudah membangun rumah tahan gempa. Ini sebuah artikel ya. Utamakan pasti tanah yang stabil, saudara. Demikian juga ketika berbicara tentang membangun rumah tangga. Jangan sembarangan, saudara. Baru kenal 1-2 hari langsung diajak menikah. Aduh saudara, saudara perlu tahu, saudara perlu kenal kepribadiannya, sifatnya, karakternya bagaimana, sifatnya terhadap orang tua bagaimana, sikap orang tua kepada dia bagaimana, sikapnya terhadap orang lain bagaimana, sikap teman-temannya dia kepada dia bagaimana. Dikenali baik-baik saudara. Kira-kira saya punya kepribadian sifat-sifat kayak begini, pacar saya punya sifat-sifat kepribadian kayak begini, kira-kira match ndak, cocok ndak. Jangan kemudian asal begini, asal begitu, cocoklah. Habis kamu nanti saudara. Kamu masuk rumah tangga, bukannya kamu merasa aman, kamu justru terancam. Terus kemudian kamu berkata, Tuhan mengapa engkau memberikan ini kepadaku? Tuhan jawab, kapan aku kasih itu sama kamu? Kamu kan ngotot sendiri. Kamu kan tidak pernah melibatkan aku. Kamu kan tidak pakai hikmat. Kamu kan tidak pakai kepandaian yang kuberikan. Saudara, seringkali kalau saya sudah konseling pranikah ya, sebelum pemberkatan pranikah, saya selalu ajukan pertanyaan ini. Tanya pada dirimu sendiri. Apakah dengan sifat kepribadian karakter orang ini, pasanganmu ini,
Aku bisa hidup tenang, damai, sejahtera untuk jangka waktu 40 tahun ke depan. Atau hanya bertahan paling cuma 1-2 tahun saja. Dengan sifat dan karakternya dia. Saya selalu katakan kalau kamu ragu-ragu, itu berarti tidak. Jangan dilanjutkan. Kalau kamu menjawab, ya dengan sifat karakternya paling bertahan cuma 1-2 tahun saja, jangan dilanjutkan saudara. Hidupmu akan menderita. Dan ujung-ujungnya kamu akan berkata, aku trauma untuk menikah. Dan kemudian kamu salahkan Tuhan, Tuhan sudah kasih kamu hikmat dan kepandaian, kamu sendiri yang ngambil keputusan. Orang tua sudah mengingatkan, hamba Tuhan sudah mengingatkan, saudara sudah mengingatkan, kamu yang ngambil keputusan. Sekarang kamu merasa terancam, kamu bilang Tuhan yang kasih kamu. Yang salah bukan Tuhan, kamu yang ambil keputusan. Kamu sudah tahu bahwa kamu bertahan sama dia dengan sifat karakternya cuma 1-2 tahun. Kamu ambil saja. Dan saya selalu berkata kepada pasangan pranikah, saudara. Kalau kamu yakin kamu bisa bertahan dengan sifatnya, karakter, kepribadiannya untuk 40-50 tahun ke depan, lanjut. Tapi kalau kamu ragu, jangan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, ada banyak ayat yang kita bisa pakai, yang bisa menuntun kita untuk kita bisa menentukan pasangan kita ini ke depan. Jangan sembarangan, saudara. Tuhan sudah kasih kita hikmat, kepandaian, pakai itu. Ya saudara, pakai itu, saudara. Yang berikutnya, selain membangun rumah dengan kepandaian dan hikmat, jaga kota itu juga dengan tanggung jawab. Yesaya menceritakan di dalam Yesaya 21 ayat 8 bagaimana seorang itu menjaga kotanya dengan tanggung jawab. Aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan ini, kalau orang mau jaga kota itu harus dengan tanggung jawab. Kamu mau hidupmu aman, jaga kotamu, jaga hidupmu, jaga lingkaran di sekelilingmu, ya, dengan tanggung jawab. Mulai dari yang kecil. Lingkungan yang kecil apa? Keluarga kamu. Sebelum keluarga adalah tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kamu tanggung jawab terhadap tugas-tugas kamu, pekerjaan kamu sendiri. Setelah itu lingkar lebih besar lagi. Keluarga kamu, istrimu, anak-anakmu. Setelah itu lingkar lebih besar lagi. Mertua kamu, along kamu, tetangga kamu. Lebih besar lagi kota kamu, lebih besar lagi negara kamu. Jaga itu dengan tanggung jawab, saudara. Berbicara tentang menjaga terciptanya rasa aman, itu berkaitan dengan tanggung jawab ini. Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau berdoa terus, ya, engkau berdoa terus, tapi engkau itu tidak bertanggung jawab. Bagaimana engkau bisa mempunyai rasa aman di dalam hidupmu?
Pagi berdoa di gereja, malam berdoa di gereja. Tapi pekerjaan kantor kamu abaikan. Itu kan tanggung jawab pribadimu. Menjaga lingkungan di sekitarmu. Kamu tidak selesaikan, bagaimana kamu bisa menemukan rasa aman, Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk dirimu saja seperti itu. Nah, kemudian lebih besar lagi ya. Keluarga, kemudian tetangga, kota, negara harus dilakukan dengan tanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu kita dibuat perhatiannya ke Timur Tengah karena Israel bertempur dengan Hamas. Bukan negara Palestina ya saudara, dengan partai Hamas, partai di Palestina. Nah, kita mengenal sebuah sistem pertahanan Iron Dome, sistem pertahanan canggih Israel melawan rudal Hamas. Saudara, Israel terus mengembangkan teknologinya. Ini namanya tanggung jawab. Gimana kota-kota di Israel itu bisa terjaga, terlindungi dengan aman, teknologinya terus dikembangkan, ini namanya tanggung jawab. Saudara, penting sikap tanggung jawab ini. Hari ini juga kita diperhadapkan pada situasi penyakit virus corona. Nah, secara pribadi, saudara, kita juga harus belajar bertanggung jawab dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, ini hal-hal yang kecil. Kita mulai dari diri kita. Kita belajar untuk bertanggung jawab. Ini akan menolong kita, membantu kita, saudara, bekerja selain berdoa untuk menciptakan rasa aman di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, bangun karirmu dengan kerja keras. Ada orang pengennya itu karirnya meningkat, berdoa terus, tapi tidak mau kerja keras, tidak mau bekerja. Ya gimana saudara, kamu punya rasa aman di dalam karirmu? Kamu bekerja aja tidak mau. Paulus pernah menegur dengan keras jemaat di Tesalonika. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan saudara juga perlu pahami, tanpa kerajinan pun, kerajinan tanpa pengetahuan itu juga tidak baik. Hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kamu bekerja saudara, sekarang kamu mau bekerja. Tapi tanpa disertai dengan pengetahuan, kerjamu itu tidak bisa maksimal. Karirmu itu juga tidak bisa maksimal. Kamu harus bekerja keras dengan menambah pengetahuan. Ini ada artikel saudara. Catat ini 7 manfaat mengikuti workshop untuk karir Anda. Saudara mengikuti seminar, mengikuti workshop, itu sangat bagus sekali untuk menambah pengetahuan kita di dalam kita mengembangkan karir pekerjaan kita. Nah, 7 manfaat itu ini saudara, saya ambil dari artikel tersebut ya. Menambah skill dan wawasan, bertemu dengan ahli di bidangnya, saudara. Jangan terus merasa dirimu paling pintar, saudara. Engkau mungkin memang pintar di dalam lingkunganmu. Tetapi yakinilah, selalu ada orang yang lebih pintar dan kamu perlu belajar kepada mereka. Ini akan menolong engkau untuk mengembangkan karirmu. Bertemu dengan ahli di bidangnya. Menambah networking, mencoba bidang baru, menambah ilmu ketika ingin pindah karir, membuka kesempatan untuk usaha baru, mengisi waktu dengan aktivitas bermanfaat. Penting saudara, kita membangun karir kita dengan bekerja keras, dengan kerja, dengan pengetahuan, dan kalau saudara sempat bisa ikut workshop, seminar, seperti itu. Yang berikutnya, yang ditulis oleh Salomo berkaitan dengan membangun keluarga untuk
menciptakan rasa aman. Bangun keluarga, bangun anak-anak yang sudah dikasih Tuhan kepada kamu itu dengan disiplin, dengan sikap hormat dan kasih. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat ke-5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Anak lelaki milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Di mana anak perempuannya? Ya sudah termasuk saudara. Karena di situ dikatakan dan buah kandungan. Buah kandungan ini ya termasuk laki-laki dan perempuan itu adalah Tuhan yang kasih. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan kepada kamu itu akan menimbulkan rasa aman kepadamu. Ketika anak-anak itu ada di tangan pahlawan. Siapakah pahlawan itu? Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Pahlawan di sini adalah orang yang membuat penuh tabung panahnya ini tadi. Ini disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena ada orang-orang saudara dikasih anak oleh Tuhan, tetapi tidak mau mendisiplinnya dengan hormat dan penuh kasih. Justru bersikap otoriter, justru bersikap keras saudara. Tidak menjalankan disiplin dengan baik saudara. Sebaliknya menimbulkan sakit hati dan kemarahan kepada anak-anak. Memperlakukan anak-anak dengan tidak hormat. Dan akhirnya balasannya anak-anak juga tidak hormat kepada orang tuanya. Sehingga akhirnya saudara kalau kita melihat anak, kita merasa tidak aman lagi, tapi kita merasa terancam. Sama anaknya sendiri kok merasa terancam. Hartanya disembunyiin. Makanannya disembunyiin. Takut nanti diambil sama anakku sendiri. Kenapa saudara? Karena kamu dari kecil tidak bawa ke gereja. Karena kamu dari kecil tidak pernah mendidik dia. Karena kamu dari kecil selalu ya mending jalan-jalanlah ke pantai daripada ngantar ke sekolah minggu. Karena kamu dari kecil saudara mengabaikan ya yang penting kan tidak mengganggu aku. Kalau mau mengganggu tetangga ya silakan. Yang penting tidak mengganggu aku. Kamu egois dalam mendidik anakmu. Kamu harus mendidik tentang etika, sopan santun kepada anakmu, baik kepada dirimu maupun kepada tetanggamu. Saudara nanti itu buahnya itu akan kamu ambil. Orang-orang yang mengisi penuh, orang-orang yang menjalankan disiplin kepada anak-anaknya dengan sikap hormat dan kasih. Itu disebut oleh Salomo sebagai pahlawan. Pahlawan, dia sudah yakin persenjataannya lengkap. Dia merasa aman. Siapa musuhku? Dia merasa aman. Karena sudah lengkap, saudara. Amsal 22 ayat ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dari kecil kamu kenalin dia Tuhan. Dari kecil kamu mendisiplin dia dengan hormat. Perhatikan, disiplin dengan hormat. Walaupun dia anak, kamu hormati anakmu. Disiplin dengan kasih. Kasihi anakmu. Walaupun dia melakukan kesalahan, pelanggaran, kasihi anakmu itu. Saudara, engkau mendidik dia dari kecil. Ketika dia sudah besar, anakmu itu jadi kebanggaanmu. Anakmu itu menjadi perisaimu. Anakmu itu menjadi anak panahmu bagimu. Menjadi pelindung dan penjagamu. Sebaliknya kalau kamu mendisiplin dia dengan otoriter, dengan kasar, dengan tidak hormat, tidak penuh kasih. Dia besar. Dia menjadi momok bagimu. Ancaman, sesuatu yang menakutkan.
Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, bawa anak-anakmu itu kenal Tuhan. Ya, jangan itu urusan nanti. Oh bukan, itu urusan sekarang saudara, bukan nanti. Nanti itu sudah terlambat. Mengenal Tuhan itu sekarang, dari mulai kecil saudara. Saya bersama dengan keluarga setiap hari sehari berdoa bersama itu 2 kali. Pagi saya ajak anak saya, 2 anak saya, yang satu masih umur 3 tahun jadi belum mengerti. Tapi sementara kita berdoa dia lari-lari, ya enggak apa-apa ya, masih kecil. Tapi sudah saya ajari untuk tetap bersama kumpul. Pagi saya berdoa, saya pimpin, saya tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, begini. Amin. Kita beraktivitas. Malam sebelum tidur sekitar jam 10, saya panggil semua keluarga kumpul lagi, kita berdoa. Doa syafaat, enggak panjang-panjang saudara, enggak sampai 1 jam, enggak sampai 30 menit. Sebab mau tidur itu sudah, tapi kita doa syafaat. Kalau pagi saya pimpin saya sendiri, nanti malamnya sebelum tidur saya doa, kemudian istri, kemudian anak saya yang usia 12 tahun, ya, baru kita tutup. Itu yang saya lakukan. Saudara bisa juga melakukan hal yang sama. Kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sekali lagi, Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sehingga ketika satu hari, saudara, ada situasi Tuhan izinkan karena kita berdoa dan bekerja, kita tetap merasa aman di rumah kita sendiri. Ya, ketemu pasangan, waduh, kita merasa aman di kota kita sendiri. Kita merasa aman di dalam karir kita sendiri. Kita melihat anak-anak kita merasa aman. Karena kita berdoa dan kita bekerja. Sehingga satu hari jika Tuhan izinkan ada goncangan, kita tetap bisa berkata seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, saudara. Walaupun lingkungan ini tidak aman, bersama Tuhan kita tetap aman. Kita baca ya bersama-sama ya ayat ini ya. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.